Calon psikolog mempersembahkan 12 hukum karma yang akan mengubah hidupmu. Hampir semua orang pasti mengetahui dan pernah mendengar tentang karma. Perlu diketahui bahwa cara kerja karma bukanlah ibarat sistem imbalan dan hukuman seperti yang dipikirkan kebanyakan orang, melainkan itu lebih mengarah ke hukum sebab akibat. Apa yang kamu alami di kehidupan masa kini merupakan buah atau akibat dari perbuatanmu di masa lalu. Memahami tentang karma bisa sangat bermanfaat dan itu akan memengaruhi caramu dalam berurusan dengan orang lain. Jika kamu ingin memetik karma baik dalam hidupmu, maka kamu harus mengambil tindakan yang mengarah pada hal-hal positif. Melakukan demikian adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jadi, inilah 12 hukum karma yang akan mengubah hidupmu. Nomor 1, hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Sama halnya seperti seorang petani yang menanam benih dan mengharapkan masa panen, apapun yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang-orang pada akhirnya akan dilakukan kepadamu. Ketika kamu memilih untuk memperlakukan orang lain dengan baik, kamu akan menemukan bahwa mereka juga bersikap baik kepadamu dan juga berperilaku lebih positif terhadap dirimu. Tetapi, sama halnya seperti benih yang membutuhkan waktu agar bisa tumbuh, seluruh tindakan, perkataan, serta pemikiran baikmu juga memerlukan waktu agar bisa membuahkan hasil. Dan ketika sudah saatnya, hasil yang kamu terima dapat berwujud cinta, uang, atau kebahagiaan. Oleh karena itu, kamu harus selalu bersikap baik dan sopan kepada semua orang, terlepas dari siapa mereka atau apa latar belakang mereka. Ingatlah kalau setiap tindakan dan bahkan reaksimu akan selalu kembali kepadamu. Nomor 2, hukum penciptaan. Tidak ada yang bisa mengubah hidupmu kecuali dirimu sendiri. Hukum penciptaan mengajarkan kita bahwa kita adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas hidup kita sendiri. Kebanyakan individu sering menyalahkan sesamanya atas hal-hal buruk yang menimpa mereka, daripada bertanggung jawab dan berjuang untuk mengubah nasib mereka. Perlu diingat bahwa kamu tidak boleh hanya duduk diam dan menunggu sesuatu yang baik terjadi kepadamu. Jika ada peluang baik yang datang ke hadapanmu, jangan takut untuk melangkah keluar dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Selain itu, ketahuilah kalau kamu pada akhirnya akan menjadi apa yang selalu ada di sekitarmu. Oleh karena itu, mulailah mengelilingi dirimu dengan hal-hal positif yang dapat membantumu untuk meraih tujuanmu. Tetapi, ini bukan berarti bahwa kamu harus mencoba untuk mengubah orang-orang yang ada di sekitarmu. Daripada melakukan itu, berusahalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirimu, karena kamu hanyalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadamu. Nomor 3, hukum kerendahan hati. Apa yang kamu tolak atau jauhi, akan semakin dekat kepadamu. Di dalam hidup, agar kamu dapat mengatasi dan mencari solusi atas setiap masalah yang kamu hadapi, pertama-tama, kamu harus mengakui kalau kamu memang memiliki masalah tersebut. Seringkali, ketidakmampuan kita untuk menerima fakta bahwa kita mempunyai kesulitan-kesulitan tertentu menghalangi kita untuk menemukan solusi atas persoalan kita. Perlu diingat kalau kamu tidak bisa mengubah sebuah situasi menjadi lebih baik jika kamu tidak bersedia untuk berdamai dengannya. Ketika hal-hal buruk terus terjadi di hidupmu dan kamu menolak untuk menerimanya, kamu mulai menciptakan energi negatif di dalam dirimu sendiri. Tetapi, di saat kamu belajar untuk mengakui bahwa kamu memang sedang memiliki sebuah masalah, kamu akan menyadari kalau kamu ternyata juga memiliki kekuatan untuk menemukan solusi dan memperbaiki keadaan. Jadi, mulai sekarang, belajarlah untuk menerima kenyataanmu, dan sadarilah situasi apa yang sedang kamu hadapi. Dengan melakukan itu, kamu akan mendapatkan kekuatan untuk mengubah keadaanmu menjadi lebih baik. Nomor 4, hukum pertumbuhan. Kemanapun kamu pergi, disitulah kamu berada. Jika kamu ingin tumbuh dan mewujudkan impianmu, maka kamu harus menyadari bahwa pikiranmu adalah faktor utama yang mengendalikan realitasmu. Apa yang kamu pikirkan, akan memengaruhi caramu dalam bertindak, dan tindakanmu membentuk duniamu sendiri. Untuk bisa tumbuh berkembang dan mengubah realitasmu, kamu harus mengubah pikiranmu terlebih dahulu. Perlu diingat kalau pikiran yang negatif akan menciptakan lingkungan yang negatif, sedangkan pikiran yang positif akan membangun dunia yang positif. Teruslah menstruktur ulang realitasmu dengan berpikir jernih dan pada akhirnya, kamu akan tumbuh dan mampu meraih semua yang kamu impikan. Nomor 5, hukum tanggung jawab.
Hidup kita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, tidak ada yang lain. Hukum yang satu ini, sama halnya seperti hukum penciptaan, berfokus pada fakta bahwa realitas kita adalah cerminan dari keadaan pikiran kita sendiri. Ketika hidupmu dilanda kekacauan dan kesulitan, kamu harus mulai mengambil tanggung jawab atas situasi yang kamu hadapi. Kamu bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk keluar dari situasi sulit tersebut dengan cara meluangkan waktu untuk berefleksi dan menjernihkan pikiranmu. Bahkan, meskipun sesuatu yang buruk terjadi padamu secara tiba-tiba, janganlah membuang-buang waktumu untuk merenungkan masalah tersebut. Sebaliknya, petiklah pelajaran dari kejadian itu dan ambillah tanggung jawab untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Di saat kamu bertanggung jawab atas seluruh pikiran dan tindakanmu, kamu memiliki kuasa untuk membentuk sendiri kehidupanmu. Nomor 6, hukum koneksi. Semua yang kamu lakukan, saling terhubung satu sama lain. Hukum yang satu ini menjelaskan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, semuanya saling terhubung satu sama lain. Perlu diketahui kalau masa lalu dan masa kinimu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masa depanmu. Kamu harus menyadari bahwa di dalam hidup, tidak ada jalan pintas yang secara instan dapat membawamu ke masa depan yang kamu dambakan. Setiap hal yang pernah kamu lakukan, baik di masa lalu maupun di masa kini, sangatlah penting untuk membentuk masa depanmu. Masa depanmu, sebenarnya adalah kumpulan dari keputusan dan tindakan yang pernah kamu ambil sebelumnya. Oleh karena itu, mulai sekarang, berusahalah untuk mengambil langkah-langkah konsisten yang mengarah pada pencapaian tujuanmu. Hanya dengan cara itulah, kamu bisa menggapai mimpimu. Nomor 7, hukum fokus. Kamu tidak bisa memikirkan dua hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dalam perjuanganmu untuk meningkatkan kualitas dirimu, sangat penting bagimu untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar krusial. Hukum fokus membantumu untuk memusatkan perhatianmu terhadap segala sesuatu yang akan membawamu ke pencapaian tujuanmu. Dengan berfokus pada pikiran dan emosi yang positif, kamu tidak akan memiliki waktu untuk berfokus pada hal-hal negatif. Ketika kamu berada di dalam keadaan yang menyulitkan, ingatlah untuk selalu melihat sisi baik dari situasi tersebut dan jangan hanya melihat sisi buruknya saja. Memang, melakukan itu mungkin tidaklah mudah, tetapi, ketika kamu membiasakan dirimu untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa negatif yang menimpa hidupmu, kamu tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Nomor 8, hukum memberi dan bersikap ramah. Mendemonstrasikan altruisme menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang bermoral tinggi. Jika kamu ingin memiliki hidup yang berarti dan bermakna, maka kamu harus selalu menunjukkan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Kamu harus belajar untuk menjadi seorang yang terbuka, akomodatif, dan selalu bersedia untuk membantu orang lain, bahkan ketika kamu tidak mengenal mereka sekalipun. Di saat hal tersebut telah menjadi kebiasaan hidupmu, itu merupakan bukti kalau kamu telah berhasil tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Individu-individu yang benar-benar dewasa menjalani hidup mereka tanpa pamrih, dan mereka selalu siap untuk memberi, serta menolong orang lain. Nomor 9, hukum di sini dan sekarang. Kalau kamu terus melihat ke belakang atau ke depan, kamu tidak akan bisa menikmati momen hidupmu di masa kini. Hukum yang satu ini lumayan rumit, karena tampaknya itu menyiratkan bahwa masa lalu dan masa depan tidaklah penting, yang mana mungkin bertentangan dengan hukum ke-6. Tetapi, sebenarnya, konsep dari hukum ke-9 ini bukanlah seperti itu. Penjelasannya adalah, sebagai manusia, kita seringkali memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam pemikiran tentang kesuksesan atau kegagalan kita di masa lalu. Tidak hanya itu, terkadang kita juga sering tenggelam dalam hayalan mengenai masa depan kita yang indah dan cerah. Nah, perlu diketahui bahwa memikirkan hal-hal seperti itu menghalangi kita untuk menikmati hidup kita di masa kini. Kita cenderung lupa bahwa momen sekarang jauh lebih berharga daripada masa lalu dan masa depan. Ingatlah kalau hal-hal yang kamu lakukan di masa kini lebih penting daripada kenangan masa lalumu dan impian masa depanmu. Selain itu, kamu harus belajar untuk memanfaatkan masa lalumu dan masa depanmu selagi kamu menjalani kehidupanmu sekarang. Petiklah pelajaran dari masa lalu, dan gunakanlah impianmu tentang masa depan yang indah sebagai kompas yang menunjukkan kemana kamu harus melangkah selanjutnya. Nomor 10, hukum perubahan. Tidak ada yang akan berubah, kecuali kamu yang mengubahnya.
Untuk memperbaiki keputusan yang salah dan menghilangkan kebiasaan buruk yang kamu miliki, kamu harus mengambil tindakan nyata agar perubahan benar-benar terjadi di dalam dirimu. Jika kamu berada di dalam situasi di mana hidupmu dipenuhi dengan kenegatifan, maka kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Perlu diingat bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari dirimu sendiri. Awalilah dengan mengumpulkan niat, kemudian menyusun rencana, dan yang terakhir, bertindaklah sesuai dengan apa yang telah kamu rencanakan. Melakukan ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perubahan positif dalam hidupmu. Nomor 11, hukum kesabaran dan imbalan. Imbalan yang setimpal akan didapatkan bagi mereka yang mau bersabar. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, jika kamu terus-menerus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, suatu saat nanti, kamu pasti akan memetik hasilnya. Kamu harus tetap konsisten, dan membuat keputusan yang mengarah pada pencapaian tujuanmu. Fokuslah pada proses, lakukan yang terbaik setiap hari, dan jangan membandingkan dirimu dengan orang lain yang tampaknya lebih berhasil darimu. Cepat atau lambat, usahamu pasti akan membuahkan hasil. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bersabar dan menunggu hingga saat itu tiba. Nomor 12, hukum signifikansi dan inspirasi. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Hukum yang terakhir ini sangat mirip konsepnya dengan hukum karma yang pertama. Yang membedakan keduanya adalah, sementara hukum tabur tuai memiliki sebab akibat yang berdampak hanya pada seorang individu saja, hukum signifikansi dan inspirasi memiliki sebab akibat yang berdampak pada banyak orang. Memang, kamu akan menuai apa yang kamu tabur, tetapi, kamu juga harus menyadari bahwa keputusan dan tindakan yang kamu ambil secara personal pada akhirnya akan berkontribusi kepada masyarakat. Seluruh niat dan perbuatan kita membangun energi besar yang membuahkan hasil yang memengaruhi masyarakat hingga dunia kita. Maka dari itu, pastikanlah agar seluruh tindakanmu memberikan nilai dan inspirasi bagi orang lain. Berusahalah untuk melakukan kebaikan dan menjadi contoh yang teladan bagi sesamamu. Tidak peduli apakah kamu percaya dengan karma atau tidak, kamu mungkin setuju bahwa hukum-hukum yang sudah admin sebutkan mengandung kebijaksanaan dan prinsip dasar yang dapat diterapkan oleh siapapun untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Dengan menjadikan ke-12 hukum karma ini sebagai landasan utamamu dalam menjalani hidup, admin berharap semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan mencapai tujuan hidupmu. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini.